sebelum saya membahas kamus Munawir ya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ada buku Munawir. Cuma saya nggak bawa karena saya mau ke UIN hari ini. Ini yang pertama saya mau koreksi ya, karena kemarin saya baru datang ke rumah saya diskusi itu khotama kemarin saya artikan tutup tapi hanya prerogatif Allah kan. Ya kalau isyawah itu juga meliputi tutup juga, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Makanya kemarin pendapat saya itu cukup khatamallahu ala qulubihim waqaf. Wa ala samihim wa ala absarihim isyawah. Nah, karena ini khatamallahu ala qulubihim itu kan udah fi'il fa'il. Ya kan? Wa ala samihim wa ala absarihim isyawah itu mubtada khobar. Karena ala itu jadi khobar muqaddam, di syawah jadi mubtada muakhar. Walau adzabun azim juga itu mubtada khobar juga, khobar muqaddam mubtada muakhar. Nah, itu kan misalnya udah satu kalimat ya. Kalau satu kalimat itu bisa titik, bisa koma. Maka wakafnya itu kan short lam. Salah satu khobar muqaddam mubtada muakhar itu sibuk jumlah. Nah, biasanya sibuk jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Ya, fauqal kursi kolamun, nah itu bisa. Itu yang membolehkan khobar muqaddam yang membolehkan mubtada jadi isim nakirah. Ini khotama kemarin saya koreksi pendapat saya, khotama kemarin menutup dan itu hanya berlaku untuk hati. Ternyata tidak. Khotama itu bisa menutup untuk hati dan telinga. Kalau yang gisyawah itu untuk mata. Dalilnya kalau khatam Allah, kalau itu adalah hak prerogatif Allah yang menutup hati hanya Allah dan telinga juga Allah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 2. Enggak, ini Al-Baqarah ayat 7. Jadi kenapa Allah di situ diwakafkan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim koma wa ala absarihim ghishawah ya. Kan khatama sama ghishawah kan sama artinya tutup. Jadi Allah menutup hati dan telinga mereka, titik atau koma. Dan pada mata mereka terdapat selaput atau penutup. Nah, pada sama-sama khotama sama ghishawah sama-sama penutup. Tapi kalau khotama itu penutup hak prerogatif Allah. Kalau ghoshiyah nutup, ya namanya menutup mata, siapa aja bisa menutup mata. Tapi kalau yang bisa menutup telinga dan hati hanya Allah. Kalau hati udah jelas Allah, tapi telinga yang bisa juga Allah. Contohnya dalam kisah Ashabul Kahfi. Itu ayat 11 kalau salah. Fadrobna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini benar Pak? Ayat 11 ya? Ayatnya lupa. Fadrobna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami menutup telinga mereka, Ashabul Kahfi, ya, fil kahfi untuk tidur di dalam goa, sinina adada, beratus-ratus tahun. Nah, dalam artian apa? Kuping kalau nggak ditutup sama Allah, kita nggak akan bisa tidur. Bisa nggak kita lagi tidur, kita pengen tidur, kuping kita tutup sendiri? Nggak bisa. Jadi yang bisa menutup kuping cuman itu. Makanya kalau kuping nggak ditutup Allah, kuping ditutup itu suatu kenikmatan. Coba Bapak Ibu kalau kupingnya nggak ditutup, bisa nggak tidur? Mata bisa merem. Tapi kalau kuping bisa dengar, bisa tidur? Nggak bisa. Maka yang bisa menutup kuping hanya Allah. Makanya itu Allah menggunakan kata khotama. Ini filsafat bahasa ya. Ini hasil diskusi saya kemarin dengan guru saya. Jadi Bapak Ibu, saya walaupun ngajar Bapak Ibu, saya masih punya guru. Jadi kalau saya berpendapat apa, saya koreksi ke guru saya ini benar apa enggak. Sama saya juga kalau ngobrol sama orang gitu Pak. Iya. Pasti saya tanya ke guru saya lagi. Iya, jadi saya juga masih salah, kadang saya masih salah itu. Guru saya ini ya teman dan guru saya beda 2 tahun doang. Cuman dia orang walaupun belum S3 juga, tapi profesor juga kalah sama beliau. Karena beliau satu-satunya orang Indonesia yang murid khusus Syekh Ali Jum'ah. Kenal Syekh Ali Jum'ah? Mantan Syekhul Azhar. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu punya majlis taklim. Itu anak-anak muda gila-gila semua di Mesir. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu mendidik generasi emas
anak-anak Mesir yang sangat gila otaknya. Jadi kalau Syekh Ali cuma bilang ada kata gini, kata ini bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ini mereka hafal. Bukan ayat. Kata ini, lafaz ini ada di kitab mana? Di kitab ini, bab ini, hafal mereka. Ya, bahkan waktu teman saya datang situ, teman saya kan kesasar majelis taklim. Ditanya sama anak Mesir itu pakai bahasa Betawi. Ini anak bisa bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Dia tahu sih teman saya ini namanya Hafid, orang Betawi. Dia ajakin ngomong bahasa Betawi. Memang anak yang sangat cerdas. Dan teman saya itu mungkin satu-satunya orang Indonesia, karena dia bertahan 3 tahun belajar Masya Allah. Cuman orang India. Makanya teman saya itu kalau bicara tentang usul fikih sangat, karena Syekh Al-Juma itu usul fikih dan usul fikih. Nah, teman saya juga itu alumni Sudan. Kalau pengen belajar bahasa Arab itu di Sudan, Pak. S2-nya Mesir dan S2-nya 2 dia, di Mesir Al-Azhar dan di Sudan. Di Mesir ketemu Syekh Al-Jum'ah, di Sudan memang belajar bahasa Arab. Dan beliau itu sepupunya Caimin. Tapi nggak mau, satu-satunya keluarga besar yang nggak mau cium tangan Caimin. Itu dia. Dia. Karena kalau cium tangan ini sama juga nyium sama politik loh, gitu dia. Dia nggak mau dibantu-bantu sama Caimin. Karena udah dipesan sama mamanya, lu jangan makan uang setan katanya. Dari Caimin ini dia. Hah? Dari Caimin ya. Enggak, dari istrinya. Kalau di sini mana teman saya si Murtado yang di Jakarta Selatan? Iya. Istrinya. Ini teman saya, anaknya Kiai Muhammad Amin, Pak. Kemang. Ibunya Haja Fatimah almarhum. Si Mustafa Murtado. Ya, dia masih saudara dia. Dulu juga. Iya. Tinggalnya di itu di Ampera. Dia orang Kemang tapi tasnya. Jangan itu. Iya, emang dia orang Kemang Selatan. Oh, Iya, Selatan 9. Si Mustafa itu kan. Iya, ya masih saudaranya mungkin. Tapi orangnya orang Kemang, Pak. Tasnya aja tas butut, jaket itu nggak mau. Padahal orang Kemang, Pak. Orang Kemang motornya motor karisma, Pak. Apa namanya, Pak? Namanya Hafid Muhammad Amin. Anaknya Kiai Haji Muhammad Amin. Ibunya Haja Fatimah. Nah, itu guru saya. Nah? Oh iya, saya ingat. Iya, yang jadi negara tahu. Saya cuma bawa satu ini. Saya pengennya sebelum ikut kemarin pengen Lalu ya? kenal dulu. Ini orangnya. Nyebutnya Iya. Ini enggak, ini khusus Pak ini karena ikut ini ya. Tapi kalau ada yang mau nanti saya bawa. Pikiran saya setiap malam Kamis ikut zikiran itu, beliau pengarangnya dan beliau yang langsung ya mudah-mudahan rezeki lancar karena kan apa namanya kadang ada proyek dan sudah kalau mau nanti saya kasih saya bawa walaupun ada beberapa keliruan tapi udah dicetak nanti saya bawa insya Allah kan. Kalau saya dulu hampir tiap malam Jumat. Ini malam apa namanya? Setiap malam Kamis jam 8:30 Pak. ini di masjid juga ini. Hah? Ini di masjid di Tegal. Hah? Di Bapak masjid. pernah ketemu? Berarti ini udah sampai ke Jepang, udah sampai ke Uni Emirat Arab, sudah sampai ke Mekah Pak? Saya banyak jalan kan cuma ada beberapa. Iya. Jadi kalau apa ya? Saya udah Pak baca ini ya rezeki Pak ya. Lancar terus. Ya. Tapi beliau bukan hanya membaca zikir juga. Habis zikir jam 8:30 sampai 9:30, nanti 9:30 ngaji Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadis. Tempatnya di masjid itu. Di rumahnya Pak. Oh di Di rumah. seberang masjid apa sih jajaran masjid? Di seberangnya Jalan Pangeran Surya 1. Iya. Ya, di situ ada istrinya dokter, tapi nggak praktek. Dia Kalau seberangnya itu kan itu tuh. dapur emak Pak. Nah, dapur emak. Nah, itu istrinya. Rumah. Iya. Di restoran. Bukan, dia hanya orderan aja. Itu isi. Dan isinya dokter, tapi nggak orang Babel. Isinya orang Babel, dianya orang rumah. Orangnya all flavor. Dan saya kalau ngobrol sama dia udah lama pasti ngobrol kitab. Dikenalnya di situ apa? Ustaz siapa? Teman satu angkatan PNS Pak. Temen sama-sama PNS. Nah, Jalan-jalan kalau ini mantan PNS sama kita nih. nah, jadi itu saya koreksi ya. Khotama itu berlaku untuk hati dan kuping. Ya, kuping tadi kenapa kuping? Dalilnya
Surat Al-Kahfi ayat 11. Fadrobna ala adanihi fil kahfi sinina adada. Jadi kuping itu yang bisa menutup hanya Allah. Kita kalau tidur kita pengen tutup aja juga tetap nggak bisa. Walaupun pakai handset atau apa kan nggak nyaman ya. Parah apa ya? Hah? Bukti ini yang nutup Allah. Ya, Parah ya. ya itu buktinya Ashabul Kahfi bisa 309 tahun tidur tidak bangun-bangun karena kupingnya ditutup. Coba kalau kuping nggak ditutup sama Allah, Ya, masih bangun. dia dikasih tahu, nggak dikasih tahu sama aja. Ya, ya. Karena menutup kupingnya tuh. Iya. Nah, Hatinya ditutup. kalau mata kita bisa nutup, ya kan? Allah nutup bisa, kita juga bisa nutup. Tapi kalau hati dan kupingnya, makanya itu kenapa rahasia wakofnya ada khatamallahu ala qulubihim wa ala itu rahasianya, ya kan? Terus wa ala absarihim gishawa itu kalimat lain lagi. Wa ala absarihim itu khabar muqaddam, gishawa mubtada mu'akhir. Walahum adzabun adzim, lahum juga khabar muqaddam, adzabun adzim mubtada mu'akhir. Paham ya situ ya? Oke, sekarang lihat di grup. Di grup saya sudah ngirim kamus Mahmud Yunus. Oh yang ke Bunur saya kirim juga dah. Saya kirim ke grup aja Bunur ya. Udah error. Baru ada error. Oke. Ini kamus Mahmud Yunus. Ini ciri kamus Mahmud Yunus. Kelihatan jelas gak? Nah, kalau kamus Mahmud Yunus, kamus Munawir. Kalau kamus Mahmud Yunus, kalau kita mencari kata dasar kan ada gini ya. Contohnya Nasoro. Oh iya, ada kata kurung. Nasoro yang suruh. Iya. Yang suruh Nasron. Ya. Kurung. Ini Mahmud Yunus. Ya, Nasoro yang suruh Nasron. Dia pakai ini nggak? Pakai strip nggak? Iya biasanya. Nah, koma apa strip? Strip. Habis film mati film motor ya? Minus. Strip ya? Iya. Gini ya? Iya. Gitu ya? Iya. Nah, ini kamus Mahmud Yunus. Kalau kamus Munawir, dia pakai bintang. Dia pakai bintang gini. Nah, bedanya. Paham gak maksudnya? Ini Nasoro yang suruh Nasron. Ini Nasoro langsung Nasron, tapi dia ada strip. Ini doma adalah doma ain fiil. Harakat ain fiil. Jadi pengarang kamus Munawir sudah sangat berprasangka baik pada ibu. Bapak ibu sudah tahu ain fiil. Ya sudah tahu ain fiil kan? Sudah tahu ain fiil dibentuk fiil mudhari lagi. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau belajar bahasa Arab harus tahu struktur kata. Struktur kata itu apa? Fa, ain, dan lam. Setiap kali kita mendapatkan kata apapun, kita harus sudah bisa mendeteksi fa fiilnya mana, ain fiilnya mana, lam fiilnya mana. Misalnya kata mustakmal, saya kan selalu menyebut mustakmal. Ain fiilnya mana, fa fiilnya mana? Kata-kata a mim lam. Nah, fa fiilnya, ain fiilnya lam, mim, lam fiilnya lam. Harus tahu tuh. Ya kan? Mustashfa. Ya, mustashfa. Mustashfa. Fa'ilnya mana? Shin. Ain fiilnya? Fa. Lam fiilnya? Ya, syafa. Ya, syafa ya. Cuman rumus. Saya udah pernah kisi-kisi ya. Kalau huruf waw atau ya terletak di ain fiil, maka berubah jadi alif. Kalau huruf waw berada di lam fiil,
Enggak, itu tadi di fi'il madinya ya. Kalau ada huruf waw di lam fi'il, maka ketika fi'il madinya wawnya berubah jadi alif. Kalau huruf ya terletak di lam fi'il, maka ketika fi'il madi berubah menjadi alif bengkok. Jadi syafa. Udah pernah catat ya? Ini Bu Eni mana nanti? Jaki ini ya? Siap catat ya? Saya ulangin lagi ya? Ini kaidah umum, ini kaidah umum. Ya. Semua bahasa semua kata dalam bahasa Arab yang aslinya 3 huruf pasti terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kata nasoro, fa fi'ilnya ada huruf nun, ain fi'ilnya huruf sod, lam fi'ilnya huruf ro. Nah itu pertama. Kaidah yang kedua, ketika waw atau ya terletak di ain fi'il, maka saat fi'il madi berubah menjadi alif. Sawana menjadi sona, sayaro menjadi saro, dan dia akan muncul kembali ketika fi'il mudhari'nya. Sona yasunu, ya kan? Asalnya sawana menjadi sona. Wawnya muncul lagi ketika fi'il mudhari' menjadi yasunu. Saro asalnya sayaro. Nah, ya-nya itu muncul lagi ketika fi'il mudhari'. Jadi saro yasiru. Nah, itu. Kaidah yang ketiga, ketika waw terletak di lam fi'il gozawa, ya, maka ketika fi'il madi wawnya harus berubah menjadi alif. Jadi alif tegak. Ya, waw di lam fi'il ketika fi'il madi harus berubah menjadi alif. Dari gozawa menjadi goza, dan dia akan muncul ketika fi'il mudhari. Goza ya zu. Nah, selanjutnya kaidah yang keempat, ketika ya berada di lam fi'il, seperti saroya, maka ya ini harus diganti dengan alif lainah atau alif bengkok menjadi saro, dan dia akan muncul ketika fi'il mudhari. Jadi saro ya sri. Nah, itu kaidah dasar. Ya, pokoknya Bapak Ibu mendapatkan kata apapun harus tahu fa fi'ilnya mana, ain fi'ilnya mana, lam fi'ilnya mana. Nah, dan huruf ilahnya perhatikan. Huruf ilah waw atau ya bisa berubah menjadi alif. Paham ya? Oke. Dan ini foto nggak? Mau difoto nggak? Foto dulu. Tapi ada di sini. Udah ada muka ini. Apa ini buat backup aja nunggu kadang-kadang. Tapi nanti Jaki tetap di ringkas itu ya? Iya, Ustaz. Iya. Ringkas. Itu udah pasti jakit. Itu yang hapus, Ustaz. Udah, ini sebentar ya. Nah, sekarang kita kembali ke kamus. Ini kaidah dasar ulang-ulang lagi, padahal udah saya terangin. Nah, di kamus Mahmud Yunus, pengarang kamus terlalu berbaik hati. Karena apa? Fi'il mudhari'nya disebutkan lengkap, nasoro ya. Tapi semua kamus bahasa Arab yang sebenarnya itu ada seperti kamus Munawir. Dia hanya menyebutkan fi'il madi dan masdar. Fi'il mudhari' yang disebutkan hanya harokat ain fi'il. Berarti cara bacanya apa? Nasoro yasuru. Oh, jadi yang Munawir bukan buat pemula yang Iya, untuk pemula ini. Dan perlu diingat, ini adalah entry ya. Apa? Ini kalau di kamus Mahmud Yunus penanda entry atau apa? Kalau kamus saya entry ya. Penanda kata dasar itu dalam huruf. Berarti di bawahnya itu turunannya atau derivasinya. Kalau kamus Munawir, tanda sebuah entry atau tanda sebuah kata dasar itu adalah bintang.
dan dia fi'il mudhari'nya hanya ditampilkan apa? Harokat ain fi'il, dan di bawahnya itu adalah derivasinya. Kadang kalau di Mahmud Yunus, kalau kata kayak nadaro yang dulu terus apa? Nadron. Ya, nadron. Ini Mahmud Yunus ya. Nah, nadron itu. Dan dia juga ada dikasih gini deh. Ya. Ada kata lagi sama-sama nadaro. Dia sama-sama nadaro yang biru nadron. Dia nyebutin dua kala tuh, padahal sama-sama nadaro, tapi yang ini nadaro yang dulu, ini nadaro yang ziru. Kalau ini nadaro yang dulu artinya nazar, ini nadaro yang ziru artinya waspada atau hati-hati ya. Di Mahmud ini sebutin dua-duanya, tapi kalau di Kamus Munawir Wah, itu orang pinter. Tapi kalau di kampung gua orang pinter aja loh. Orang bacain itu. Enak aja kalau udah selesai baru dibacain. Kenapa ada panjangan? Gila, orang pinter banget. Nah, dia nyebutinnya di fi'il mudhari'nya ada dua. Oh, beda-beda aja. Harokat. Berarti kalau ini caranya banyak nadharo yang dulu, nadharo yang ziru. Oh, dia udah cuma pakai kode gitu aja. Iya. Kode yang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ini kasusnya artinya sama. Contohnya yang saya kirim tadi. Yang saya kirim tadi. Halaman berapa, Ustaz? Solo. Halaman 745. Kalau ini pasti dia dirubah ya. Kalau ini 745. Udah ketemu di sini? Di gambar aja. Nah, di gambar ada. Di gambar ada 745. Ketemu? Itu ada syanafa tengah-tengah. Sebelah kanan tengah-tengah. Ada kan? Yang menatap memandang. Di grup. Gunung di grup ini, nah, majelis mundur. Ada kan syanafa kan? Fi'il mudhari'nya apa? Syanafa yasnafu dan syanafa yasnifu. Syanafa yasnafu dan syanafa yasnifu artinya sama, memandang. Ya. Dan itu di bawahnya itu kan ada ilahi tuh. Ya, ada strip ilahi. Itu dengan kata yang sama. Itu strip itu maksudnya sama yang di atas, hidup. Berarti apa? Strip itu artinya apa? Syanafa ilaihi. Nah, kan? Dan itu ada huruf kan? Syanafa ilaihi dan syanafa bihi. Jaki dihapus saja jaki. Saya pinjam lagi dah. Ini kayaknya jarang ada yang jelasin kamus ya? Ada. Kalau di Gontor ini tahun ke-6 nih. Jadi ibu mondok dulu tahun ke-6 sudah diajarkan. Ustaz, kalau di kamus Mahmud Yunus setelah ada tanda kurung terus kurung tutup ada penjelasan lagi apa ya namanya? Oh, itu firman fa'il atau maf'ulnya. Kalau doma fa'ilnya Pak. Enggak, di sini ada kata juga nih Pak Ustaz, nih kayak nadoron dia. Ini maksudnya apa ya? Iya, ini jadi fa'ilnya. Oh, Kalau doma jadi fa'ilnya, kalau fathah jadi maf'ulnya. Yang kemarin saya terangkan itu Pak. iya iya. Nggak ada. Yang dikirimin. Dia waktunya kurang terang. Katanya slow. Sanafun lagi sanafun. Kalau yang tengah sih ya slow yang mau buat ini. Sana. Nah, ini sekalian kemarin saya diskusi sama teman saya juga, guru saya itu antara
muta'addi biharfin dengan ta'alluq. Gak tahu ya. Tapi ini kamus sih, masanya ini gambaran kamus ya. Kayak tawaduk ya. Ini halaman 745. Ya. Ya, tulisannya syanafa. Ya. Syanafa. Yasnafu, yasnifu, syanfan ya. Iya, syarfan. Syanfan. Tapi dia tidak diartiin. Iya Ustaz. Dia tidak diartiin. Kenapa? Karena di sini ada sanafa ilaihi. Sanafa ilaihi artinya apa? Nazar ilahi. Apa? Melihat ya? Memandang, Memandang. Memandang. Nah, ada lagi gini tapi bihi. Iya betul. Apa artinya? Mengerti, memahami. Memahami. Fatina. Ini kamus Munawir ya. Kenapa ini? Ada yang tahu? Ini dia tidak dijelaskan artinya. Karena apa? Kata syanafa, pertama, dia ada dua lengkap. Berarti yang dimaksud ini kamus Munawir, Pak? Iya, benar. Munawir bukan kamus itu. Di sini kan Sanapa ada atau enggak ada? Nggak tahu juga ada apa nggak? Ada, Coba. kalau Sanapa masih ada sih. Coba Bu Nur, syanafa halaman berapa? Sanafa. Shin. Coba Pak, halaman berapa Pak? Saya cari cepat Pak. Ketemu Pak? Oh, itu syahidah. Halaman 205 Pak. Tapi dia tidak disebutkan syanafa. Kurang lengkap. Di sini tidak ada entry kata dasar syanafa. Dia langsung ke sulasi mazidnya. Syanafa. Yang mana tuh? Ini Pak. Dua baris dari bawah sebelah kiri. Dua baris dari bawah sebelah kiri. Kamus Mahmud Yunus kadang dia tidak menyebutkan mujarotnya, langsung mazidnya. Nyari. Ya. Itu menandakan kamus ini kurang lengkap. Jadi kalau kamus langsung menyebutkan sulasi mazid tanpa menyebutkan sulasi mujarot, kurang lengkap. Ya, kurang lengkap. Makanya yang lengkap kamus Munawir, Pak. Ada kan? Tapi dia langsung mazidnya Pak, kurang lengkap. Harusnya dia sebutin mujarotnya, yaitu syanafa. Dan di kamus Munawir kata syanafa disebutkan dua kali. Syanafa yashnafu bab 3 dan syanafa yashnifu bab 2. Dan dia tidak diartikan. Kenapa tidak diartikan? Nah, ini penting nih. Kenapa di kamus Munawir entry ini kata dasar ini tidak diartikan? Karena artinya tergantung dari huruf yang ada setelahnya. Jadi kata syanafa tidak bisa diartikan kecuali dia setelahnya ada huruf satu. Kalau syanafa ilaihi, ini kan syanafa. Syanafa ilaihi artinya memandang. Syanafa bihi artinya apa maksudnya? Jadi tergantung ujungnya kan. Hurufnya, dan ini disebut kata syanafa muta'addi biharfi jar. Muta'addi biharfi jar. Berarti seperti koma bi gitu ya? Iya. Akhirnya jar. Kalau koma, dia nyebutin koma artinya berdiri, terus di bawahnya ada koma bihi. Itu namanya. Kalau ini dia tidak punya arti kecuali dengan ini. Kalau koma dia punya arti sendiri. Tapi begitu kemasukan bihi artinya berbeda. Nah, itu merubah namanya, fungsi huruf berubah. Tapi ini fungsi huruf menentukan arti, bukan merubah. Fungsi huruf berarti kemarin definisi huruf yang dari saya dikoreksi lagi tambahin. Kan kemarin huruf fungsinya apa? Melengkapi arti. Melengkapi arti ini berarti. Iya, melengkapi arti atau merubah arti. Kalau melengkapi arti ini, kalau merubah arti itu koma bi itu merubah. Kalau ini melengkapi. Karena apa? Syanafa dia tidak akan memiliki arti kecuali kalau dia ditambahkan huruf.
Kalau ila memandang, kalau bi memahami, dan dia ciri mutaaddi biharfi jarri. Paham ini? Kan saya udah mengajarkan mutadi ada berapa? Ada mutadi dengan sendirinya. Nasoro Zaidan, dia menolong Zaid. Ada yang mutadi dengan huruf. Contohnya ini. Ini dasar banget tuh sebenarnya. Memandang sendiri ada tulisan arti memandang apa nggak? Apanya? Dari bahasa Arab arti Memandang ada lagi, ro'a memandang juga. Oh. Memandang. Tapi saya nggak tahu kalau Syanafa ini memandangnya seperti apa. Kalau saya melihat di sini memandang memahami, berarti memandang dengan untuk mengetahui ini Syanafa penggunaan apa itu ada di kamus Mujam Pak Isi Bungkur. Ada lebih tinggi lagi. Wah. 4 jilid. memandang langsung ke otak lo. Memandang ilmiah ini. Iya. Kalau ngeliat dari sini kayaknya memandang ilmiah. Nah, iya langsung. Memandangnya kayaknya memandang abstrak. Iya, abstrak kayaknya. Memandang abstrak. Kode bintang itu kode apa sih Ustaz? Bintang itu kode apa sih? Akar kata ya Ustaz ya? Ini kode apa? Akar kata. Kata dasar. Kata dasar. Kalau di kamus Munawir, kamus Mahmudinus Buka kurung. kurung. Oh, iya. Buka kurung. Tapi kalau kamus Munawir ini Bintang itu ya? yang ada di bawahnya itu derivasinya. Pasti memang setiap madi akar katanya itu di Munawir memang nggak ada artinya Ustaz ya? Ada. Semua kata ini memang nggak ada ya? Di kamus lain ada. Maksudnya apanya? Di Munawir di akar kata dasar nggak ada memang Ada artinya? Ada. Ada yang ada artinya. Kalau ini kan dia tidak diartikan karena dia artinya tergantung dari huruf. Kalimat Nah, setelah kalau misalkan koma, kalau ada lagi koma, saya nggak tahu halaman berapa. Koma di sini Jadi ini kiaman, ya kan? Ini artinya berdiri. Artinya berdiri. Tapi nanti derivasinya ada. Dia nggak begini dia nggak mau nulis koma lagi ya. Pasti nulisnya begini. Kalau dinamain ilahi memandang. Artinya melaksanakan Kalau aku sendiri sih memandang membahas atau melakukan. Nah, berarti koma ini lebih susah lagi nih. Koma yakumu. Ini doma harokatnya apa? Koma yakumu. Kan harokatnya ain fiil kan? Ini kan yakumu ya. Yakumu. Harokatnya ain fiil kan? harusnya Harokatnya ain fiil. Tapi kok huruf apa? Fiil. Asalnya yakumu. Karena ini asalnya kan yakumu nih. Yakumu. Wawu tuh huruf ilat berharokat. Kof huruf sehat tidak berharokat, nggak boleh. Yang namanya majikan duduk di bangku, yang namanya budak duduk di ini. Kalau budak duduk di bangku, majikan di bawah nggak boleh tukeran. Nah, ini asalnya yakumu. Wawu punya harokat, kof nggak boleh tukar. Jadi kenapa yakumu tetap ini wawunya domahnya itu harokat wawu sebenarnya. Tapi karena wawu itu budak, kof itu majikan, masa budak duduk di bangku, majikan di bawah nggak boleh tukar. mesti tahu. Ingat, berarti apa? Ini bahasa loh. Ini bahasa ya? Bahasa apa ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa bangsa Arab yang memiliki kasta. Hindu ada berapa kastanya? 4. Arab ada 12. Lebih parah Arab sebenarnya. Dari bahasa udah ketahuan kan? Dari bahasa udah ketahuan. Ini kita kalau belajar bahasa kan kita belajar sosiologi juga sih ya, tidak? Feodal bahasa lu. Kalau bangsa Hindu 4 kasta. Arab itu 12 kasta. Kasta yang pertama sampai ke-6 kasta majikan. Kasta 7 sampai ke 12 kasta budak. budaknya macam-macam. Ada tandanya kasta 1 sampai 6. Itu dress code-nya pakai penutup kepala. Kalau laki-laki pakai peci atau sorban, kalau perempuan pakai jilbab. Tapi kalau budak nggak boleh pakai penutup kepala, mau laki-laki atau perempuan. Makanya kalau budak di jahiliyah dulu, budak perempuan itu nggak pakai jilbab, dan memang tidak boleh. Karena yang pakai jilbab itu dress code orang
merdeka. Silakan nanti bulan puasa Bapak Ibu nonton film Omar. Omar. Waktu Wahsy, ya Umar bin Khattab kan? Waktu Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy itu kan budak yang dijanjikan sama Hindun merdeka kalau berhasil bunuh Hamzah. Ini kalau orang yang belajar sejarah dia pasti ngerti tuh film itu. Tapi Bapak Ibu kan belum dikasih tahu sejarahnya ya. Wahsy waktu jadi budak, kalahnya pelontos. Setelah berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, apa? Pakai sorban, karena dia merdekakan. Nah, Bapak Ibu nggak paham kan film itu kan? Nah, sekarang jadi paham maksudnya kan? Jadi Wahsy waktu dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dia pelontos. Kenapa? Statusnya budak. Setelah dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dia pakai sorban untuk menandakan bahwa dia sudah merdeka. Beda halnya dengan Bilal bin Rabah. Wahsy waktu itu kan masih jahiliyah. Waktu Bilal bin Rabah berjadi Islam, walaupun dia masih jadi budak, dia tetap pakai sorban. Kenapa? Islam datang dengan menyamaratakan kasta. Nggak ada istilah kasta majikan, nggak ada istilah kasta budak, semuanya pakai sorban. Itu Islam, makanya Islam itu indah. Mengangkat derajat. Maka kalau bilang Islam itu salah itu dari film aja kita udah bisa melihat loh. Gitu. Nah, paham ya? Jadi ini tapi tetap ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Yang dari zaman jahiliyah. Yakumu waw itu budak, kof itu majikan. Budak berharokat, majikan dia berharokat. Nggak boleh, tukeran. Nah, maksudnya ya. Kalau syanafa tidak diharokatin, saya ulang lagi, syanafa tidak diartikan karena artinya tergantung dari makhluk. Dan dia termasuk muta'addi bi harfi jalil, ya kan? Kalau koma yakumu kiaman diartikan berdiri. Kenapa? Kata koma dia punya arti sendiri. Artinya tidak tergantung oleh huruf. Tapi kalau ditambahkan huruf, koma bihi, ini tetap nih skrip ini maksudnya sama di atas idem. Koma bihi, koma sudah berubah artinya menjadi melaksanakan. Berarti ini contoh fungsi huruf melengkapi makna. Ini contoh fungsi huruf merombak makna. Bunyi arti. Ya, kemarin kan saya definisikan huruf itu punya dua fungsi. Pertama melengkapi makna, contohnya ini. Yang kedua merubah makna, contohnya melengkap. Ada yang belum paham? Omar tiga hurufnya apa? Hah? Qawama. Ini alif udah pasti waw atau ya? Tapi kan ketahuan. Oh, ini koma nih. Koma. Ketahuan dia ini asli waw karena ini ada doma, Pak. Kenapa? Doma ini pasti setelah doma ada waw, Pak. Jadi dilihat di fi'il mudhari'nya. Iya, fi'il mudhari'. Ini koma alif ini aslinya waw kelihatannya di fi'il mudhari'nya. Dan fi'il mudhari'nya berharokat doma. Berarti apa? Wow. Tapi kalau lagi kayak buat sholat ya, kot komati bukan bihi ya. Kot koma. Kan Itu kot komat as-sholat, Pak. kot Kot komat itu taknya tatanis. Oh, bukan. Tatanis kan sukun. Komat Ini. terus abis itu as-sholat. Taknya sukun. Itu as-sholat kan ada al-syamsiyah. Maka dadakan harokat dadakan. Dadakan itu kasroh, Pak. Kan kot komati sholat. Iya, kot komat as-sholat. Jadi kot komat as-sholat kan asalnya begini, Pak. Iya, iya, Ustaz ya. Komat as-sholatu. Komat as-sholatu. Ini mati, Pak. Ini mati. Dia tambahin harokat dadakan. Kot komati sholat. Semua harokat dadakan pasti kasroh ya, Ustaz? Iya. Kayak wakiyah juga gitu ya. Ada yang bahasa sini. Takhulus ya. Ini harokat dadakan, kecuali harokatnya hamzah wasol. Harokat hamzah wasol, kecuali juga alazina, Pak. Itu kan alazina tuh. Itu artinya apa? Al-Syamsiyah. Kalau Al-Syamsiyah pakai fathah. Tapi ini kan bukan Al-Syamsiyah. Ini yang mana? Kok mati sholat. Pak Ustadz, itu kalau sanafa
tambahin dengan ilahi berarti artinya memandang ya. Iya. Nah, kalau di kamus di sini ada juga artinya memandang di Pak Ustadz yang katanya tuh baso. Oh iya itu eter lain lagi. Lain lagi. Nah, itu cuma bakso memandangnya seperti apa, sanako masih seperti apa. Gitu kan. Ya, nah. Lihat. Kemana saya nanya guru saya itu rogiba kan kemarin saya jelasin rogiba fi cinta, rogiba an benci, rogiba ila berharap. Ternyata masih ada 15 lagi katanya. Itu spesies orang bilang. Nah, itu bahasa Bu. Bahasa. Makanya saya bingung Bu ya. Kalau orang ngaku profesor, ngaku akademisi, kadang mengkritisi para ulama, saya bingung gitu. Itu baru teman saya aja S2 tuh. S2 dan emang benar di Mesir dan ini ngomong ini kata-kata udah lama banget. Ini juga belum tentu bisa jawab dia. Iya, profesor. Kemarin murid saya aja nanya sama calon profesor kan, tapi dia nyuruh mahasiswanya tanya ke calon profesor. Masalah jama aja di Al-Quran, jama. Tapi kaitan dengan ibadah. Jama itu kan ada dua. Jama itu terbagi dua. Pertama muzakkar, yang kedua muannas. Kalau jama muzakkar cuma satu, yaitu Pak, jama muzakkar salim. Tapi kalau jama muannas itu ada dua, jama taksir dan jama muannas salim. Karena jama taksir pun namanya muannas juga. Ya, jama taksir muannas juga ada. Nah, jama taksir terbagi menjadi dua lagi. Jama taksir ada yang aslinya muzakkar, ada yang mufradnya muzakkar, ada yang mufradnya muannas. Nah, jama muzakkar muannas salim juga terbagi menjadi dua. Ada yang aslinya kalau muslimah menjadi muslimatun itu udah wajar. Ya, muslimah menjadi muslimatun. Ya, seorang muslimatun berapa orang muslimah? Itu jama muannas salim. Tapi yang repot yang asalnya mufradnya muzakkar. Terus jamanya muannas salim. Itu susah nyarinya. Musola muannas muzakkar. Jamanya muannas salim musolayat. Musoliyat. Itu susah nyarinya tuh. Itu profesor ditanya nggak ngerti tuh. Teman saya baru S2 udah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berdasarkan riset beliau ya. Coba baca Al-Quran. Kata-kata ibadah yang menggunakan jama taksir dengan kata-kata ibadah yang menggunakan jama muannas salim itu berbeda maksudnya. Kalau sholat jamanya apa? Sholawat. Jama muannas salim. Kalau haji hujaj jama taksir. Puasa saum. Siap. Bukan. Iya, siap. Terus apa lagi? Nah, kata-kata yang jama muannas salim, syahadat menjadi syahadat. Kalau kata-kata yang menggunakan jama muannas salim itu kata-kata itu yang tidak bisa tergantikan. Sholat bisa digantikan sama orang lain? Nggak bisa. Jadi Allah memilih sebuah ibadah jamaknya jama muannas salim, itu ibadah itu tidak boleh diganti sama orang lain. Tapi kalau ibadah yang menggunakan jamak taksir bisa digantikan oleh orang lain. Puasa bisa diganti, haji bisa digantikan? Bisa. Itu penelitian teman saya sampai begitu. Profesor nggak tahu. Oh, tahu juga. Nah, ini dari jamak doang loh Pak. Kita bisa memahami. Makanya masih yang ada kastanya bahasa kasta bahasa Arab. 12 Pak. Loh, Masih mendengar kita di Betawi nggak ada kasar ya. Tapi saya penasaran nih Pak. Ini saya pengen diskusi sama karena yang Betawi asli kan Pak Adildin. Pakar. Dan yang lain juga silakan jawab ya. Saya pernah dengar dari kata bapak saya Pak. Bapak saya kan usianya 97 Pak. 97 tahun. Bapak saya pernah bilang juga di Betawi ternyata ada kasta Pak. Mohon maaf aja. Kasta Kuningan termasuk tinggi. Enggak, rendah. Masih tinggian kasta Kebayoran. Kebayoran tuh kasta lebih tinggi daripada Kuningan. Apalagi kasta itu ama Priuk lebih tinggi kita Kebayoran. Makanya waktu saya nikahin istri saya, kasta kita lebih tinggi. Waduh bingung saya. Nah itu benar gak Pak? itu
cuman ini aja Pak, dari bahasa sebetulnya kasarnya. Di bahasa. Kalau Betawi yang tengah, Kuningan, ya Yang dulu kan orang. bahasanya tuh bahasa Betawinya bagus Pak. Iya, roti jadi ruti. Nggak kayak yang kayak umpamanya kalau dari sini lorotan, terus apa namanya? Kalau kesananya daerah Tangerang beda Pak. Ya ada bahasa Betawi ora ya. Oh iya itu aja. Betawi apa namanya? kota sama Betawi Ya, pinggir. cuman istilah bapak saya itu kasta itu. Ya kan bapak saya kan orang tua istilahnya Mbak. Istilahnya pasti saya masih cari referensinya itu bener gak di Betawi itu ada kasta? Nggak ada. Cuma ada bedanya Betawi kota sama Betawi pinggir. Kalau Betawi pinggir tuh ngomongnya udah. Bu, Kebayoran itu pinggir Bu. Saya Pondok Pinang itu pinggir. Iya. Pondok Pinang sono tapi itu atap bapak saya tinggi Bu. Oh begitu. Oh. Iya. Kalau bukan pindah Pak, maksudnya karena memang aslinya Betawi dia. Iya. Dari elit Pak. Karena ada Pondok Indah Pak. Ya kan Kalau kayak DPTP kan Pak. Gadung, Cakung tadinya kan bukan masuk DKI Pak tuh. Oh gitu ya? Berarti Iya. rendah itu. Dia nggak masuk desa ini Pak. Pinggiran. Enggak, cuman saya masih mencari referensinya itu ada gak referensinya? Ada. Kan kalau kita ini kan itu perkataan orang tua. Saya pengen ada gak yang membuat referensi? Ada. Mungkin apa almarhum Ridwan, Tapi selama nggak ada. Alwi Syahab juga nggak ada. Kan dilarang lebih dulu kali. Kebayoran itu tadinya itu. Nggak ada masuk pinggir. Enggak ada. Enggak ada. Yang sekarang nih yang di sini aja nih ya Salemba, ya Bertenaba, beda Pak sama yang terpikir-pikir. Bahasanya udah Jadi beda. lebih kepada seperti Malaysia bahasa Melayu kayak gitu. Ya itu saya langsung mendung banget ya mau ke UI ini. Bukannya kenapa udah tinggi? Ada ente. Itu udah kecampur sama itu Arab. apa nih Arab ya karena Arab. memang Misalnya koma jadi di apa sih? Yang mana? Koma yang umum. Munawir halaman berapa buku koma? Coba udah saya cari yang kita. Jam terbangnya. Bawa tapi nyari susah. Mulai 1084. Hah? ada Itu halaman 1174. Enggak, 1773. ini kalau saya Enggak, 1772. Kata koma doang nih di sini nih. Ini kata koma. Bu ya. 1172 di kamus Munawir. Kata koma itu 1172. Derivasinya sampai halaman sampai 1175. Jadi nih di kamus Munawir satu entry koma doang nih. Koma dari halaman 1172 sampai 1175. Berapa halaman tuh? Banyak banget. 4 halaman untuk menjelaskan koma doang. Lebih lengkap. Nah, Bapak Ibu kalau pengen belajar benar beli ini ya Bu. Ya, jangan dibawa-bawa Bu, di rumah aja. Jadi ini Bapak Ibu kalau pengen belajar bahasa Arab yang benar, ya dari yang pemula tapi benar kamusnya ini. kalau belajar itu belajar Tapi jangan dibawa-bawa kemana-mana berat. belajar buka kamusnya aja Pak bisa 1 semester. Pak, 1 semester masih mending Pak. Itu kalau di pesantren modern Pak, tahun ke-6. Mondok dulu 6 tahun udah diajarin. Di sini Bapak Ibu mondok di LBK berapa tahun? Jadi saat COVID baru buka sekarang. Bukan itu bingung kan. Beli waktu COVID Pak. Hah? Baru dibuka sekarang. Saking berangkatnya. Dan Bapak Ibu masalah kamus ini kan saya sudah kasih trik-triknya ya. Itu tidak akan Bapak Ibu pahami kalau Bapak Ibu tidak praktek sendiri. Dan mulai dari sekarang mulailah jam terbangnya. Jam terbang berapa kali Bapak Ibu jam terbangnya membuka kamus. Ya, kalau pengen ngikutin saya tahun 96 habis jam 12 malam sampai subuh. Dari 96 setiap hari sampai 99 saya buka kamus. Sampai kamus saya sudah ileran. Karena kamus ini jadi bantal saya. Kan enak, ini kan tebel nih. Enak jadi bantal gitu kan. Kalau di pesantren dulu kan bantal saya bola jadi bantal gitu kan. Nah, itu.
Karena kalau bantal yang benar itu pasti ileran teman-teman semua tuh, dengan bola kan. Nah, ini kamus ini sudah saya buka sejak 96 sampai 99 setiap hari dari jam 12 malam sampai subuh. Itu jam terbang saya. Saya tidur habis maghrib. Sengaja kalau dulu saya tidur habis maghrib bangun jam 12. Saya buka tiap hari. Ya, setelah itu 2001 sampai kemarin saya terakhir nerjemahin Fathul Bari, itu Fathul Bari tahun 2012, dan terakhir juga kemarin saya sempat nerjemahin 2018 itu Al-Shifa bil Quran, baru buka ini lagi. Nah, gitu. Tapi udah jarang-jarang bukanya. Huruf hijaiyah ini Itu jadi kalau buka kamus pertama PR-nya ya, pertama hafalkan huruf hijaiyah berikut urutannya. Hafalkan huruf hijaiyah berikut urutannya. Bahwa huruf qaf pasti setelah huruf shad. Huruf ghain ain pasti setelah huruf shad. Ya. Huruf lam setelah huruf Mim. sebelum huruf mim, setelah huruf kaf. Itu harus hafal. Karena dari buka kamu gimana pakai hafal? Cari kata pukul. Jadi cari kata pukul jangan setelah kala. A sama U kan jauh. Kan pala terus pengen nyari pukul di setelah pala, jauh lah. Kata A sama U kan jauh. Ya kan? Kalau setelah pala, kalau mau cari pale. Ya pale pasti setelah pala gitu. Jadi itu ya, paham ya maksudnya ya? maksudnya paham bagaimana jadi udah turun. Ini saya mau ke kampus, hujan khawatir banjir juga ke sono. Pulang ke rumah. Enggak ke kampus nyerahin dokumen, tanda tangan, minta tangan. Maka aku sering banjir kan. Jalannya. Arteri itu banjir. Oke, ini kamus paham ya, Bapak Ibu? Udah ya, kamusnya udah, kita sekarang praktek ke. Nah. Jadi udah tahu ya kamus Munawir ya. Dan masih ada yang belum diterangkan karena juga memang harus buka kamus. Nah, tapi itu akan Bapak Ibu pahami kalau Bapak Ibu sendiri buka kamus. Jadi sekali lagi, yang namanya pelajar, orang yang belajar bahasa Arab tanpa buka kamus, sama juga manusia tidak bawa pakaian. Betul ya? Jadi kalau pengen belajar bahasa Inggris harus punya kamus bahasa Inggris dan bisa buka kamus bahasa Inggris. Kalau pengen belajar bahasa Arab harus punya kamus dan bisa menggunakannya. Tapi kalau tidak bisa menggunakan kamus bahasa Arab, sama juga Bapak Ibu habis beli sendal, sendalnya ditenteng-tenteng, nggak dipakai. Hah? Kenapa? Ya. Makanya saya kalau waktu saya dulu TPA, karena saya di TPA, saya nggak mau tuh kalau ada yang baik bawa Al-Quran mushaf Usmani atau Usmadina atau Arab, jangan ganti Indonesia, karena dia belum belajar bahasa Arab. Itu kalau dia belajar bahasa Arab pasti tahu Bu. Tapi kalau orang nggak pernah belajar bahasa Arab, jangan pakai mushaf Madinah. Bingung. Dan kuatirnya salah. Iya kan, kuatirnya salah. Nanti irji'u bacanya arji'u lagi. Banyak yang Iya, setidaknya dia bisa bahasa Arab atau dia sudah belajar tajwid tapi berikut kamus tajwidnya. Karena ada kamus tajwid, ini mana sakta, ini mana tafhim, ini mana harokat dadakan, itu ada. Kalau sampai di sana di Madinah maupun di Mekah, Quran Solo yang kita baca. Bawa sendiri aja Pak. Bawa sendiri. Udah paham Pak. Quran Solo Iya. yang dibaca. Makanya atau Bapak Ibu pernah diajarkan trik-trik mushaf Madinah? Kalau pernah diprotes Pak tuh sama orang Arab di sekolah saya sering ngaji, dan nyelutul aja ngaji, dibilang salah tuh. Nah,
ini kelebihan teman-teman di Salafi. Kalau teman-teman Salafi, mereka emang menyarankan pakai pakai Al-Quran Mushaf Madinah, Mushaf Usmani. Nah, mereka bisa menyarankan itu karena mereka ada daurah-daurahnya, ada pelatihan-pelatihan. Kalau kita pengen ikutin mereka, nggak ada pelatihan ya sama. Makanya kalau kita pengen ikutin orang, lihat dulu ada latar belakangnya. Teman-teman di Salafi Wahabi, mereka menyarankan pakai Mushaf Usmani karena mereka ada pelatihannya. Kita ngikut mereka nggak ada pelatihan, banyak salahnya. Iya, betul. Ya. Itu, jadi itu ya, mereka nggak salah, yang salah siapa? Kita. Gitu. Nah, makanya kalau saya ngajar Al-Quran biasa, jangan Al-Quran. Kenapa? Saya belum pernah ngajarin trik-trik Mushaf Usmani. Nah, belum pernah trik-trik. Tapi saya pernah belajar Rosem Usmani. Rosem Usmani itu ada berapa model? Waktu saya ngaji kitab Ibnu Katsir aja, kan Al-Quran itu waktu zaman Utsman bin Affan disalin menjadi berapa Pak? Ada yang bilang 5 salinan, ada yang bilang 6 salinan, ada yang bilang 7 salinan. Ada yang disebar ke Kufah, ke Basra, ke Syam, ke Mesir, ada di itu. Nah pertanyaannya, apakah kelima salinan itu sama persis? Makanya waktu Ibnu Katsir yang orang Syam, Ibnu Katsir kan orang Syam, itu ternyata tajri tahtahal anhar. Kalau kita kan acuannya Mushaf Madinah ya. Nah, Madinah kan yang pegang sama Utsman bin Affan kan? Iya. Tajri min tahtihal, dia tajri tahtahal gadamin. Itu Mushaf Usmani loh dua-duanya. Terus qiraah Warosh. Ya, kita wasariu ila maghfirah. Ada wawunya kan? Di Warosh sariu ila maghfirah, wawunya enggak ada. Usmani juga. Nah, tuh, jadi Bapak Ibu kalau ada orang salah baca Al-Quran, oh ini kurang ya, jangan main salahin aja. Lihat dulu dia baca Al-Qurannya versi mana. Kalau kita kan hafaz kiranya Bu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, sampainya Al-Quran ke kita secara mutawatir, secara akurat dengan 2 cara, bacaan dan tulisan. Bacaan Bapak Ibu riwayat qiraah Asim, riwayat Hafs. Itu bacaannya doang. Bapak Ibu tahu nggak Al-Quran Bapak Ibu riwayat siapa? Tulisannya. Taunya Rasul Utsmani. Iya, Rasul Utsmani riwayat siapa? Kalau bacaannya emang riwayat Asim, qiraah Asim riwayat Hafs. Tulisannya kan tadi kan ada wasariu, kita kan ada wasariunya, ada wawunya ya, ada riwayatnya, itu ada sariu tanpa wawu. Yang kita pakai itu riwayat Abu Amr Ad-Dani. Ya, jadi ini Al-Quran sampai ke kita, kalau bacaan yang ke kita ya qiraah Asim riwayat Hafs. Tapi tulisan yang kita pegang mushafnya nih itu riwayat Abu Dani, Abu Umar Ad-Dani. Itu ada di kitab Al-Masahif karangan Abu Daud As-Sijistani. Nah, itu pelajaran tinggi dah. Nah, dalam artian masih jauh ya, Bapak Ibu ya. Pelajaran bahasa Arab dulu. Nah, kalau udah belajar bahasa Arab atau tidak? Tapi emang di Muka Madinah cuma Pak, rata-rata pakai Quran sana Pak. Dari sini orang. Mushaf Madinah sebenarnya kalau Bapak Ibu mau iseng ya di rak-rak itu, emang kan kebanyakan riwayat di sini sebutin riwayat Ad-Dani, tapi ada juga riwayat yang lain. Sebenarnya percetakan Al-Quran Madinah itu bukan hanya versi Ad-Dani saja, riwayat Hafs. Ada versi lain. Ya, versi lain. Dia juga ngeluarin versinya Warosh. Yang paling lain itu Warosh. Kalau qiraah Warosh ini huruf apa nih? Qaf. Huruf Fa itu di Warosh ini. Qiraah Warosh ini Qaf. Huruf Fa itu ini. Percetakan itu tapi nggak sembarangan orang dapat. Kalau dia bilang saya qiraah Warosh pasti dikasih. Saya pernah diajarkan ini sama guru saya namanya Kiai Haji Dr. Ahmad Fatodi. Nah,
Dr. Fatoni, Ahmad Fatoni. Gembongnya LBQ. Ya. Ya, dosen-dosen LBQ itu yang Al-Quran, kalau yang apa-apa nih pasti kena. Nah, saya belajar sama beliau. Belajar rosem aja, bukan kiroah ya. Saya belajar rosem sama beliau, Pak Fatoni, Dr. Ahmad Fatoni. Ya. Pas beliau dosennya ya. Begitu yang ngajar LBQ ternyata sama-sama kita ngajar di syariah, teman. Nah ini gara-gara apa? Bahasa. Kembali lagi ke laptop. Wah ini buyun ini pas ini. Saya pengen keciputan, untuk itu ya ambil. Cuman banjir kan ya keciputan. Iya nih jalan sananya. Kenapa? Iya jalan. Iya, saya bawa berkas lagi masalahnya. Pasang pakai mobil nggak dampingin? Oh, enggak, saya bawa motor. Ya kalau pasang bawa mobil box nggak apa-apa motor. Motornya bapak harus ini Oh. biar aman. Oke ya, kita langsung belajar ini praktek ya. Itu Ya. tadi kamus. Saya harapkan setelah penjelasan ini Bapak Ibu praktek sendiri di rumah. Praktek sendiri di rumah, bahannya ini ya. Bahannya ini. Kemarin sampai ayat berapa kemarin? Kemarin kan sampai 12. Hah? Tapi pembahasan di sini baru PR 10 sampai PR 10 sampai 16. Tapi udah Belum dibahas, ya? Iya belum. PR 10 sampai 16. Iya. Tapi nanti PR Ramadan satu ini. Satu. PR Ramadan satu. Masih ingat PR yang dicari apanya? Kata Misalkan kata mustaqim ya. Nih kata mustaqim. Ini PR ya. Kata mustaqim. Kata mustaqim yang pertama sudah sih. cari sulasi mujarotnya. Bina. Yang kedua bina dan babnya. Ya udah binanya aja. Binanya ya. Binanya. Yang ketiga Artinya babnya. Yang keempat kamu halaman berapa? arti dan halaman Berapa? di kamus. Kalau Mahmud Yunus Latin, kalau Munawir angka A. Arab. Ya, kalau kamus Mahmud Yunus 145. Tapi kalau misalkan kamus kalau 145 itu Mahmud Yunus, kalau 145 Arab kalau yang punya Munawir ya. Udah ya. Ini PR-nya. Setiap kata selain huruf dan beberapa isim. Isimnya itu maksudnya isim mabni, isim isyarah, isim sifat, itu jangan. Jadi kata-kata yang punya derivasinya. Kelemahan buku ini, ya Al-Bayan fi Tasrif Mufrad Quran. Kelemahannya mustaqim, dia tidak menyebutkan mujarrad. Ini yang saya musalas mujarrad maksudnya fi'il madinya ya. Iya. Kata dasarnya. Ya. Madi Mati. dan mudhari'. Ini juga berlaku di kelasnya Bu Nur nanti. Jadi Bapak Ibu kalau tahun kemarin hatam 7 kali, ya sekarang bolehlah tahun 7 kali tapi plus ini. Atau 7-nya dikurangin 6 kali tapi plus ini, itu lebih bagus. Jadi hatamnya dikurangin tapi plusnya ini. Berarti apa? Ya plusnya inilah, ini dihatamin. Isim juga lah. Tapi nggak Dan berarti kan kalau begini secara tidak langsung memaksa Bapak Ibu membuka kamus. Kalau sering buka kamus, insya Allah pintar, ya kan? Tanya ke Bu Nur yang di kelas lanjutan, ya karena udah diajarin sorok. Padahal waktu dasar 1 saya ajarin sorok tuh, termasuk ilat atau di menengah diajarin lagi Bu ya. Karena teman-temannya belum belajar sorok. Tapi kalau di Mahmud kan ada bisa beda sama yang di Munawir. Kamu kayak tadi yang sana ya? Oh iya, Syanafa. Syanafa. Yang ada di Mahmud Yunus. Nggak ada kan? Ya di Mahmud Yunus saya sebutkan mazidnya saja.
Oh. Nah, padahal kalau kita nyari kata yang harus kita cari adalah mujarotnya. Nah, kelemahan Kamus Mahmud Yunus kadang pengarang wajar ya, pengarangnya kan udah lama Pak. Atau Prof Mahmud Yunus itu kan 1900-an. Ya, sebelum kemerdekaan, wajar referensinya kurang. Mungkin karena referensinya kurang, beliau dapatnya masjidnya doang. Mujarotnya beliau tidak dapat. Karena kalau menyebutkan mujarot, dia pasti terbentuk dengan dia ikut bab 1, 2, 3, 4. Bacanya Syanafayas Nafu, Syanafayas Nufu, atau Syanafayas Nifu. Nggak bisa ngarang itu. Ya kan? Oh iya, saya jelaskan juga. Kalau di kamus menjelaskan, misalkan menjelaskan dia kawiyah, ini ya kawiyah. Data saya hapus saja. Saya tambahkan lagi ya di kamus. Mumpung saya ingat. Di kamus Munawir, masih Munawir nih. Dia nyebutin kawiyah. Kawiyah langsung kuat. Langsung kuatan. Di sini kosong. Di sini kosong. Dia tidak nyebutin harokat. Kenapa? Mau tahu? Ini pasti bab 4 kawiyah yang kuat. Karena yang fiil madinya, ain fiilnya kasroh cuma 2 bab. Bab 4 fa'ila yafalu dan bab 6 fa'ila yafilu. Sedangkan bab 6 kata-kata yang ngikutin bab 6 cuma 19 kata. Itu yang saya sebutin di laminating, cuma 19 kata doang kan? Berarti apa? Pengarang Kamus Munawir sudah beranggapan Bapak Ibu hafal 19 kata itu. Jadi dia tidak perlu. Kembali lagi nih, itu husnuzonnya pengarang loh. Jadi pengarang Kamus Munawir sudah berhusnuzon Bapak Ibu hafal 19 kata yang ikut bab 6. Jadi beliau tidak perlu menyebutkan ini lagi. Berarti Bapak Ibu sudah memastikan ini ikut bab 4. Ya, tapi kalau pengarang dia menyebutkan Wamiko begini. Yang ini bab 4, yang ini bab 6. Di sini tidak disebutkan. Kenapa? Pengarang kitab sudah berasumsi Bapak Ibu udah tahu ini bab 6. Kalau yang bab 6 karena udah definitif kan cuma 19 kata. Berarti selebihnya adalah bab 4. Paham maksudnya? Kayaknya belum ada yang detail seperti ini. Tapi ini hasil jam terbang saya. Tidak ada di buku. Insya Allah ini nggak ada di buku. Ini lama loh, ini saya jam terbang. Ya kan? Iya. Dan saya harap kelas ini, ya Bapak Ibu ya, saya pengen menciptakan tradisi di LBIK itu, dasar itu sorok dulu. Ya, kemarin juga saya diskusi sama guru saya ungkapkan pendapat saya ke guru saya. Syekh, cuma kalau saya dia manggil lu gue. Cuma murid sama guru yang manggil lu gue, cuma saya doang kali sama teman saya. Fit, ya. Selama ini orang belajar bahasa Arab banyak yang keliru dah. Ya, kenapa? Orang belajar bahasa Arab, masa yang diajarin langsung nahwu. Di mana-mana tuh orang sebelum belajar grammar belajar vocab, ya kan? Sebelum belajar grammar belajar vocab dulu. Nah kalau dalam bahasa Arab vocab itu sorok, grammar itu nahwu. Bapak Ibu selama ini kalau belajar bahasa Arab pasti apa? Udah belajar nahwu ya? Ya kan? Dari sini aja nahwu sorok itu udah salah. Harusnya sorok. Masalahnya di situ. Masalah sampai kapanpun nggak akan bisa. Makanya miskin. Saya sudah pengalaman juga punya mahasiswa banyak, beberapa mahasiswa ini mungkin dimatiin dulu deh. Mahasiswa saya ada udah usul gitu para ustadz. Kelas dasar fokus di sorok. Dasar fokus di sorok. Kelas menengah fokus di nahwu tapi sambil ngurang sorok. Lanjutan i'rab dan tasrif, i'rab dan praktek ini. I'rab dan ini kelas mahir sorogan.
Sorokan itu udah baca kitab loh Pak. Setuju gak Pak kalau kayak gitu? Begitu janin nggak bisa. Selama ini bunut Pak, bunut kelas menengah diajarin sorok Pak. Udah Kayak gitu mah. Kita jadi begitu. Suruh jalan jalan aja dulu kan. Kalau belajar belajar nanti itu Sumedang. ya, kalau beritahu Sumedang nggak harus di Sumedang Pak. Apa Parengan. Padut terus. Oke lanjut ya. Ayat berapa? 10 dah. Ayat 10 Pak. Ayat 10. Mulai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim. Yang kita cari apa? Qulub. Ya, karena fi huruf jar, him itu sim do. Berarti qulub. Fa fiilnya mana? Qaf. Ain fiilnya? Lam fiilnya? Nanti qaf, la, dan ba. Cara bacanya apa? Qolaba yaqubu, qolaba yaqlibu. Harus melihat kamus. Nah, ini kan memaksa Bapak Ibu melihat kamus kan? Coba qaf, lam, ba. Lihat kamus. Qolaba atau qoliba atau qoluba? Enggak, kita mujarotnya Bu. Jangan pelaba Bu. Kalau pelaba udah masih. Ayo cari. Mahmud Yunus ada, Munawir ada. Ya orang ini bagus sama bekasnya tapi nggak ketemu. Bapak Bu ini Dua-duanya naik angkot. Nah, Naik mobil, kesini bawa kesini mobil. Kirain naik busway mau gini. Saya nanti mau bawa gini tapi saya kalau saya mau ke kampus bawa gini. Jadi jadi lupa. oh lama. Ayo halaman berapa? Jaki, halaman berapa Jaki? Yang sudah langsung nyebut halaman berapa? 1100. Hah? 1105. 1100 Pak. 353. Hah? 353. 353. Apa bacanya? Kola banyak lubu, korban artinya? Kembalikan. Ada nggak kola banyak ribu? Kan kalau kita cari ada nggak kata ini berapa kata? Kalau berapa kata maksudnya berapa bab ya? Ada Pak? Coba. Iya. Oke, ini kan ada kolaba ya kelibu. Kalau nanti ada kolaba juga, tapi ada kurung lagi, berarti kata yang kedua. Bab lain. Itu 353. Artinya Kembalikan. Kolbun artinya apa? Hati itu mencela-mencela kan Bu? Bolak-balik kan? Terus tapi itu kolbun artinya hati dalam artian hati ya. Ya. Ada nggak fisiknya di tubuh kita hati? Itu liver Bu. Beda. Kalau kolbun, kalau arti abstrak itu hati. Tapi kalau arti fisik, kolbun artinya jantung. Kalau fisik, kolbun dan jantung. Kalau hati bolak-balik Bu, liver. Fungsinya liver ngompa kan? Nah, yang fungsinya ngompa apa? Ngompa itu kan bolak-balik kan? Makanya kalau bagi orang Arab, kalau kolbun arti fisik itu jantung, kalau kolbun arti abstrak itu ada hati. Di sini jelasin nggak di kamus? Bisa banyak banget kata-katanya. Yang dia. Di sebelah kiri Ustaz. Di atas. Kola bayak libu di sini. 1145. Tadi kola bayak lubu. Korban. Kola bayak libu. Kola bayak libu. Korban. Ya, kola bayak libu. Merubah, membalikan. Oh, di situ nggak ada artinya Ustaz ya? Ini ada. Artinya banyak deh. Berarti artinya banyak, tidak satu. Kalau artinya satu diartikan, kalau artinya banyak dia dijelasin.
Ini harus 1145. Nah, kenapa Jaki Bapak harus Ibu saya fokus. tidak ajarkan kamus aplikasi? Saya pengen Bapak Ibu kamus manual dulu. Kalau kamus manual Bapak Ibu sudah bisa, aplikasi. Kalau saya terus terang saya udah nggak mau pakai itu, saya pakai ini sekarang. Karena itu udah bisa. Kalau ini kan kita terbalik, Pak. Nah, jangan ini dulu Pak, kalau ini dulu sudah. Kan juga ya. Hah? Di sini gampang saya. Kemarin aja teman saya ngasih tulisan. Terus tolong carikan ini ada di kitab ini halaman berapa? Bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Arab. Indonesia terjemahannya bebas. Juz berapa? Nah, saya cari ada 10 halaman. Dapat. Lu bisa aja. Ya, gua udah tahu trik-triknya lu. Nah, itu bahasa Arab. Manual dulu, makanya sengaja Bapak Ibu saya ajarkan kamus itu manual. Tujuannya itu Bapak Ibu. Kalau sudah bisa manual. Makanya saya harapkan Bapak Ibu udah saya ajarkan kamus manual ya. Praktek di rumah. Kalau enggak sama juga bohong. Ya, prakteknya dengan cari ini aja dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu Jaki ya. Bisa 10 tahun 20 tahun lagi jadi kiai. Amin. Jangan lupa ya. Amin. Ya, yang punya anak cucu, ada Katanya. Bapak Ibu kalau mau belajar nahu nih, tafsir ya. Baru dapat dari teman saya kemarin, guru saya. Waktu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu dibahas sama Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Itu kan disertasi. Beliau membahas dari kata rijalnya doang. Kan itu Ar-Rijalu ya. Beliau membahas dari kata rijal dan nisa. Rijal dan nisa. Versi teman saya nggak usah rijalnya, alnya dulu. Itu alnya namanya al apa? Kan Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki pemimpin perempuan. Itu benar nggak? Itu imam. Ya kalau jadi sholat imam. Tapi yang ngatur rumah tangga suami atau istri? Istri. Hah? Istri. Yang ngatur rumah tangga suami istri. Kalau istri berarti Ar-Rijalu salah dong. Kalau rijalnya ya, bahas rijalnya. Berarti pembahasannya Pak Nasar salah dong. Tapi dengan ilmu nahu bisa diselesaikan. Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu alnya adalah al-kamaliyah. Laki-laki yang sempurna dari segi finansial dan fisik. Kalau laki-laki tidak punya penghasilan, isinya punya penghasilan, maka tidak berlaku ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Iya. Di Arab itu berlaku karena istri itu nggak boleh kerja, yang kerja laki-laki. Tapi kalau di Indonesia, kalau istri yang bekerja, Ar-Rijalu itu tidak berlaku untuk laki-laki lagi karena alnya al-kama, laki-laki gentleman yang sempurna itu pemimpin laki, pemimpin perempuan. Kalau laki-lakinya sempurna. Jaki mau kayak gitu gak Jaki? Cari kerja dulu Jaki ya. Ini tafsir bahasa loh ya. Bapak Ibu tafsir bahasa loh. Saya nggak mau nafsirkan dari perbedaan Allah. Ini dari bahasa aja udah seperti itu. Ya kan? Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki yang sempurna akan menjadi pemimpin kaum. Sempurna dalam fisiknya sempurna, finansialnya sempurna. Kalau nggak sempurna, perempuan yang jadi pemimpin. Jangan salahkan ayat itu. Itu yang sempurna yang mana itu tadi Pak? Rokok sempurna. Nah, ya laki-laki sempurna karena rokok sempurna. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, enak kan nafsirin pakai bahasa ya? Nyarinya aja. Makanya belajar Bapak Ibu ya. Saya bantu nanti ya. Ikulubihim. Kulub berarti kolabayak. Marodun. Marodo. Marido yang bab 4. Kenapa dibaca marido yang rodu? Hati. Bab 4 apa bab 4? Ingat di sini bab 4. Yang ikut bab 4 apa? Pekerjaan hati atau pekerjaan abstrak. Iya, marid. Berarti kalau tangan saya terluka, bisa nggak saya bilang marid itu? Sakit. Tangan saya tergores pisau, saya bilang ana marid itu, saya marid.
Bisa nggak? Bisa. Karena marido penyakit dalam. Penyakit hati. Kalau penyakit luar itu namanya terluka, itu bahasa Arabnya apa ya? Korohat apa? Bukan marido. Jadi bapak ibu misalkan, apa namanya, habis ketabrak kakinya lecet-lecet, Ustaz, anda marid, salah. Karena yang lecet-lecet anggota luar, kalau yang lecet anggota dalam hati itu sakitnya minta ampun. Penyakit dalam ya. Ya, jadi marido ya, itu udah ketahuan kan bab 4 apa pekerjaan berarti penyakit makanya fi qulubihim maradun, di hati mereka terdapat penyakit, bukan alamu ya, alam juga penyakit, bukan sakomun, sakom juga sakit kan, ada kan syafahullahu syifan ajilan syifan la yughadiru sakoman wala alaman. Sakom itu penyakit bisa hati, bisa dalam, bisa penyakit luar. Tapi kalau alam penyakit luar. Fazadahumullah. Fa-nya huruf apa? Huruf jawab. Berarti huruf. Tidak ya? Hum. Nanti yang kita bahas zada. Zada yazudu. Zada yazidu. Zada ajwaf. Ajwaf ada di bab berapa aja? Jawab ada Ajwaf 1, 4, 5. Bab 1 sona yasunu, berarti zada yazudu. Bab 2. Atau saro zada yazidu, atau zada yazadu. Bab 4. Tapi bab 5 nggak mungkin karena zada ini tambah, bukan abstrak. Ya kan? Nanti dia bisa zada yazudu atau zada yazidu. Tapi ingat ada 6 orang Yazid kan? Yazid tadi tambah. Iya, tambah. Ya kan? Yazid berarti alifnya apa? Aslinya? Iya. Berarti aslinya Zayada. Kan ada orang ngerti Jayadi kan? Ya kan? Berarti Zada Yazidu. Bab 2. Bapak Ibu kalau mencari kata, lihat ada gak turunannya yang kita pernah dapat di otak kita kan? Zada, kan kita pernah nemuin kata Zaid, sama kan? Yazid, Jayadi, itu ada huruf ya kan? Berarti alif itu aslinya apa? Iya. Kalau alif ya aslinya ya berarti ajwaf yai. Ajwaf yai ada di mana? Bab 2. Bab 4 nggak mungkin Pak. Iya. Bab 2 berarti zada yazi. Paham maksudnya ya? Iya, paham. Itu cara nyarinya. Fazadahumullahu maradu. Allah kemarin udah ya, jadi alihah ya. Walahum azabun. Nah ini azab. Kemarin apa? Kemarin udah ketemu ya azab. Apa azab? Bu Mudrika kayaknya kemarin nemu ya. Azab apa? Kemarin Bu Mudrika yang nemuin. Aguba atau azab? Di belakang deh. Aduh, kelewat. Azab dari Marodo. Azab. Alif itu tambah. Alif itu tambah lagi. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Di sini ada alif ini. Ada Azab. tambah lagi. Azaba ya zibu. Azaba Ya zibu. ya zibu. Berarti bab 2 ya. Artinya apa? Mengalir. Hah? Minum. Mengalir minum. Minum. Mengalir minum ya kan? Minum. Mengalir minum. Air minum itu merasuk ke seluruh tubuh gak? Ya. Zahaba dhama wa talatil uruq. Ya kan? Wa tabatal ajur insyaallah. Zahaba dhama'u, hilanglah rasa haus. Zahaba dhama'u wa talatil uruq.
urat-urat, ada basah. Gara apa? Buka puasa minum. Berarti kalau orang minum air itu merasuk sampai ke urat. Berarti Bapak Ibu, ini kalau KDRT cuma digampar doang, itu nggak bisa pakai kata azab. Karena nggak keseluruhan. Karena nggak sampai keseluruhan. Kenapa Allah siksa neraka itu menggunakan kata azab? Karena siksa neraka sampai itu alasannya. Bener nggak? Ini tafsir bahasa. Bener nggak? Masuk akal nggak? Iya. Ya, jadi kalau KDRT digampar doang itu bukan azab namanya. Namanya azab. Karena itu bab 2 ya. Minum kan air itu sampai ke Azab. Jangan zat. Hah? Azuba. Azuba ya zuba ada juga. Azuba artinya tawar. Minuman. Tawar. Nah, azuba ya zubu artinya tawar. Sifat. Tapi tadi ada ya zibu juga ya. Salah satu itu. Hah? Pakai awal. Nah, sudah saya. Azuba. Tapi azuba air juga kan, air tawar. Manis sedap. Minuman tawar manis sedap. Pakai air tawar atau air. Maka kalau disebut azbun tawar. Ada juga senyuman yang azbun, senyuman yang manis. Itu bahasa Arabnya juga ada azbun. Jadi apa ya? Senyuman yang menyegarkan. Menghanyuskan, tapi yang nggak ada itu nggak ada habisnya. Oke. Tapi ada yang ini juga nih apa? Azabun. Enggak, kita cari ininya Pak. Kata dasarnya. Kata dasarnya azuba. Azuba ya, dubu, bab 5. Iya. Kalau azuba itu pasti bab 5. Yang ada banyak. Ya, ada banyak. Enggak ada azaba. Ajuba. Saya nggak tahu kalau Munawir ada apa enggak? Ada apa Ustaz? Hah? Ada apa di sini? Azaba. Hah? Azaba ya. Dibu. Azaba ya dibu. Artinya Di sini nggak ada artinya Ustaz, cuman berarti dia tergantung di bawah. sebelah kanan tadi. Sebelah kanan sebelah berapa? Oh iya, ini makan karena haus ini azaba ya dibu. Ini makan karena sangat haus, minum ya. Ada apa? Cegah, memasangi tali, segar, azbun. Minum sedap. Makan karena sangat haus. Makan karena haus. Minum sedap. Adam sama Adiba. Nih. Anak Adam. Nih di sini lagi nih, Jaki ya. Iya. Di sini dia azaba yazibu. Iya. Artinya tidak makan karena sangat haus. Azaba yazibu tidak makan karena sangat haus. Tapi di sini dia nyebutin lagi azuba asyara. Iya. Ini mujarotnya juga. Tapi kenapa dia azuba tidak nyebutin fi'il mudhari? Ini yang di kamus ya, di kamus Munawir 909. Kamus Munawir 90. Ini dapat lagi nih, trik lagi nih baru. Trik lagi nih. Kamus Munawir. Enak kan bawa kamus Munawir? Buka 909. Di kamus Munawir kata azab itu ada dari kata azaba ya'zibu. Artinya tidak makan karena haus. Atas Pak, 909 atas. Ya, azaba ya'zibu. Artinya dia tidak makan karena haus, mencegah, memasangi tali. Nah, di bawahnya lagi ada azuba asyarabu. Air itu tawar. Azuba. Padahal itu azuba mujarot ya? Iya, mujarot. Kenapa dia tidak menyebutkan fi'il mudhari'nya? Mau tahu kenapa? Karena azuba itu pasti bab 5. Faula itu pasti bab 5. Makanya pengarang kamus tidak perlu menyebutkan fi'il mudhari'nya. Karena yang azuba pasti ya'zubu bab 5. Tapi kalau azaba kan bisa azaba ya'zubu, azaba ya'zibu. Azaba ya'zabu, ya kan? Kalau azaba ya. Tapi kalau azuba pasti ya'zubu bab 5. Itu maksudnya Zaki. Paham ya? Ini trik lagi kamus, saya juga baru dapat. Bapak Ibu kalau sering buka kamus pasti tahu lah. Apa ya? Pegangannya ya, pegang kamusnya. Halaman 8.
Ada bayar dulu. Tadi berapa? Jadi berapa? Ada bayar ibu bab 2. Bab 2. Itu kalau tadi aduba ya dubu itu bab 5. Di situ nggak disebutin ya aduba ya dubu. Di sini Oh, azuba ya zubu ada, tapi ada bayar ibu nggak ada. Ya itu kurang namanya. Berarti kamus Mahmud Yunus masih kurang. Ya saya sarankan Bapak Ibu beli kamus Munawir. Kalau dibawa-bawa janganlah berat. Taruh di rumah. Di rumah. Tapi dengan catatan ya Bapak Ibu, yang ini kayak Budira nih udah punya kamus Munawir nih. Di rumah harus sering dibuka Budira. Budira, Pak Pasang udah punya ya kan. Buka menentukan kelihatan keren. Kemarin ada yang masih plastik. Saya Pak, misalnya kitab saya itu banyak yang kerusakan Pak. Saya bingung lagi menaruh siapa. Akhirnya kemarin abang saya, udah nanti gua aja taruh di rumah kalau rumah saya nggak mungkin. Karena sekarang saya udah nggak butuh buku kitab-kitab di sini lebih lengkap. Di hadis eksternal saya lebih lengkap. Saya punya 140 giga. 1 giga itu muat 26.000 jilid kita. 1 giga 26.000 jilid kitab. Saya punya 140 dan masih terus bertambah. Tapi itu nggak di print Ustaz. Jadi nanti kalau suatu kita nggak tahu namanya elektronik kalau udah ada. Nah itulah saya mendukung terjadinya hari kiamat. Karena salah satu tanda kiamat itu orang kembali ke manual. Makanya kan Jepang sudah mulai tuh ada perlombaan manual kan, bikin apa manual. Kalau kita sekarang terlena dengan aplikasi elektronik. Padahal itu nanti salah satu tanda kiamat manusia itu berperang dengan pedang lagi, tidak dengan pedang. Mati listrik semua mati lah. Ya, makanya kalau punya sepeda ontel, punya motor, sepeda ontelnya jangan dijual karena nanti jaga-jaga kiamat. Ini kan sekarang udah beralih kan dari motor bensin ya fosil sekarang ke motor listrik. Nanti akan ada zamannya listrik itu mati, orang nggak bisa Jalan kaki. itu udah settingan Allah itu. Silakan baca buku tanda-tanda kiamat. Saya udah ngedit 2 buku tanda kiamat jadi tahu kayak sekarang nih fenomena sering terjadi petir ya kan. Di Aceh ada sinkhole. Iya. Ya itu bahasa hadisnya khosaf namanya. Tanah ambles. Iya. Itu sinkhole kan? Sinkhole, iya. Sekarang banyak kan ada di daerah di Eropa, Venezuela, di mana-mana. Itu salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat kecil nanti kalau sinkhole sering terjadi atau khosaf sering terjadi, petir, gempa, ya kan sering terjadi. Habis itu muncul Imam Mahdi, habis Imam Mahdi muncul enggak Dajjal, habis Dajjal baru Nabi Isa. Habis itu matahari terbenam dari jangan sampai kita ngalami. Makanya rajin-rajin baca surat Kahfi. Ya, makanya cepetan kawin ya. Surat Kahfi untuk apa Ustaz? Surat Kahfi maksudnya untuk apa sih Ustaz? Surat Kahfi baca ayat 1 sampai 10 agar kita tidak mengalami masanya Dajjal. Kahfi. Jadi kalau udah mengalami Dajjal itu lebih kejam daripada PKI. Si Jamin nanya itu bukan tadi yang suruh kawin. Iya makanya kawin. Finansial belum siap Pak, finansial belum siap. Tapi jadi Rijal dulu, Ar-Rijal dulu, Iya, jangan betul. jadi Rijal. Kamu sekarang udah Rijal. Tapi yang samain Al. Jadi Ar-Rojul, jangan jadi Rojul. Jadilah Ar-Rojul, hanya Al-Kamaliyah. Itu tempatnya. Jadi laki-laki yang sempurna aja Ki. Iya. Lu jadi imam di masjid kan karena kan. Enggak Ustaz, enggak Pak. Wah. Ya kalau ada yang punya loker-loker kerjaan, Kalau ya Ki bisa lah. profilnya sih paling tahu Ustaz. Masjid. Amin ya. Amin ya amin. Amin ya. Pokoknya sering kumpul sama orang tua dan orang-orang soleh. Kalau anak muda sering kumpul sama orang tua, insya Allah bermanfaat. Saya juga bisa begini karena saya pergaulan saya itu orang-orang tua. Karena orang tua yang masa sahabat Nabi kan semuanya umur di atas 60 semua yang jadi masuk dalam Islam. Buktinya kan surga semua. Sukses. Nabi aja jadi di umur 40 ya. Anak kebelah. Ya.
walahum adzabun alim. Alim cari. Berarti alim a, lam dan mim, bukan ain bu. Hamzah, lam dan mim. Itu mahmus fa. Mahmus fa ada di bab berapa? 1, 2, 4, 5. Berarti bisa alamaya lumu, bisa alamaya limu, bisa alimaya lamu, bisa alumaya lumu. Yang benar kan? Kalau bab 1 alamaya lumu, afalaya sulu. Terasa sedih, sakit. Apa? Sakit. Enggak. Fi'il mudhari, fi'il madinya bu? Yang menjadikan penyakit ya limun. Enggak. Madi mudharinya bu? Madi mudharinya apa? Alamaya lamu. Bab alamaya lamu enggak ada bu. Bab 3 enggak ada. Si lalai Allah. Enggak ada bab 3 alamaya lamu. Dia alamaya lumu, alamaya limu, alimaya lamu, alumaya lumu. Iya alumaya lumu. Alumaya lumu. Alaman. Alumaya lumu. Bab 5. 47. Apa alumaya lumu ya? Artinya pedih. Alimaya lamu. Alimaya lamu. Terasa pedih. Ada lagi alumaya lumu juga? Alama. Enggak, ininya kata dasarnya bu. Kalau kata dasar yang dalam kurung. Ini. Kata dasar yang dalam kurung. Apa? Kata dasar. Apa bu? Bu Merdeka? Nggak ada. Alimun mu'alim. Yang menjadikan penyakit. Coba Jaki. Ketemu Jaki? Belum satu. Waduh, gimana Jaki nih? Merasa sedih saat alam sakit yang menjadikan penyakit. Alimah ya Kan ini mim, harusnya lam sebelum mim. Ini kan mim nih, ini mim. Cari yang sebelum mim. Oh ya Bapak Ibu, itu kan cari alamat. Ini Jaki buka ada hamzah mim, berarti sebelumnya. Karena huruf lam sebelum mim. Gitu. Paham ya? Ini kan ada amin. Ya, a mim. Ya kan? Sedangkan alam lam sebelum huruf mim, berarti cari sebelum mim. Ini ada petunjuknya di sini nih. Ya. Alimaya lamu. Nah, ini 36. Alimaya lamu. Alimaya lamu. Nah, merasa sakit. Halaman 36. Iya berarti saya 47 Tadi kata Ibu nggak ada kata dasarnya. Ada alimah. Ada. Alimaya lamu. Dikurung. Oh, nggak dikurung. Kelemahan itu berarti. Kalau di sini kan dia langsung kasih bintang. Alimaya lamu. Halaman 36 Pak Sam. Iya. Kalau 47. Dia alimaya lamu. Berarti bab Nah, ini Tuhan Allah aja dia ada nih. Allah ini ada yang kata Allah ternyata. Tuh Allah itu dari kata Allah ya lahu. Oh, langsung kan ada derivasinya Allah kan di sini. Allah. Iya kan? Dari Allah. Di situ nggak ada Allah. Allah ada. Ada. Allah. Tuh lihat turunannya Allah kan? Iya. Berarti Allah dikata Allah ya lahu. Bab 3. Bab 3. Udah. Ini nyari kamus doang lo Jaki. Ini masih ilmu dasar banget Jaki. Ini nyari kamus ilmu dasar banget. Ilah Tuhan yang menjadikan. Aneh aja Bapak Ibu sudah belajar i'rab tapi ilmu dasarnya nggak bisa, kan aneh. Nah, tadi saya agak tergelitik dengan kata-kata utang kalau kita belajar bahasa kan buka kamus. Nah, selama ini kita di LBI kita udah pernah buka kamus, jadi kita nggak pakai baju dong. Iya. Nanti masalah. Seperti orang tidak pakai baju, tapi selama ini kejadian di LBI kita memang tidak pernah buka. Nah itu kan aneh kan Bu? Berarti selama ini kita pakai baju. Kita dari bayi ini nggak langsung merangkak, langsung berdiri. Bukan, Ustaz. Enggak, tadi istilah saya. Ini istilah saya. Berarti selama ini kita udah 5 tahun total di LBI kita kan Nggak diajarin mengajarkan buka kamus. Itu dia masalah. Ini Ustaz loh, bukannya. ini Bu, saya pernah ngajar jadi badal di Mahir. Mahir loh. Mahir. Saya tanya, Bapak Ibu punya kamus? Punya. Bisa pakainya? Nggak bisa. Ampun, sudah sampai kelas Mahir nggak bisa buka kamus, kan aneh Bu. Lah, Ibu waktu belajar bahasa Inggris bisa buka kamus? Bisa. Kalau nggak bisa buka kamus bisa belajar bahasa Nggak Inggris? ngerti, nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bahasa Arab sama bahasa Inggris apa bedanya? Kan memang Bahasa orang tua. nyari kamu sih susah kan emang. Hah? Kamu lagi kasih sekarang dia. Nah
itu dia, makanya kenapa saya kasih sekarang gitu kan? Kenapa saya kasih sekarang? Makanya kemarin kita sepakatan kita kan pengen belajar mubtada khobar, fiil fa'il. Sedangkan kamu saja, makanya ini udah berapa minggu loh kita belajar kamu. Ya Ustadznya langsung yang artiin Ustadz, jadi kita nggak diajak untuk mencari sendiri. Itu sama juga ibu disuapin terus sampai gede. Ya begitu. Pintar saja waktu siapa? Nasiruddin, Ustaz Nasiruddin yang Hah? singkat baca Rafi. Belajar ini juga sana sih. Buka ini tapi cuma sekali Sekali. Sekali, Pak. di situ alamat. Ya udahlah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Iya, lebih baik telat daripada tidak. Tapi ini tadi saya kasih trik-trik termasuk yang kemarin. Kalau yang kemarin nggak masuk, nanti buka apa? Ada Instagramnya, Jaki. Ini ada Instagram. Telegram. Enggak ada. Yang rekam. Oh, video. Tapi pasti dipercepat ya? Apa jadi satu? Nggak dipercepat. Enggak. 1 jam. Oh yaudah. Nanti kalau yang kemarin tidak hadir, silakan ngeliatin videonya. Udah saya udah upload tuh. Tapi setelah ngeliat videonya, setelah saya ajarkan sekarang harus dieksekusi di rumah nanti. Sering-sering buka panduannya Al-Quran aja. Ini Al-Quran. Setiap kata dalam Al-Quran carikan kamusnya, Dijelasin. carikan sulasi mujarradnya, binanya apa, bab berapa, arti dan halaman berapa. Ini nih, ya. Ini kan Al-Qur'annya, ini halaman kosong. Kata mustaqim di sini. Sulasi mujarradnya apa, binanya apa, bab berapa, artinya apa, halaman berapa. Tulis di sini. Kalau pakai terjemahan Apa-apa, tapi tetap harus buka kamus. Terjemahin. Tetap harus buka kamus. Ada Quran yang perkasa itu. Iya. Ada terjemahannya. Oh, itu namanya i'rab. Itu nahwu namanya. Ini kita belajar sorof. Jadi Bapak Ibu, PR sorof adalah mensorofkan Al-Qur'an. Ya. Mencari kata dasar yang ada di Al-Qur'an. Fi'il dan isim. PR abadi. Kalau bukan kamu udah pada pinter. Saya kalau Pak Yus kayaknya menempatkan saya di dasar 3 terus ya, kemungkinan. Dasar 3 dan menengah kemungkinan. Padahal saya pengen banget ngajar dasar 1. Karena kalau saya ngajar dasar 1 saya pasti kamu saya ajar. Ada Dan saya spesialis di Solo. Kenapa Berarti Ibu Nur beruntung. Ibu Nur saya baru masuk dasar 1 Ibu Nur yang saya ajarkan. Dan langsung Solo saya ajarkan. 17 pertemuan saya ajarkan Solo. Iya benar ya, 17 pertemuan ya? cari di aplikasi? Karena buku RPG-nya belum dikasih sampai 17 pertemuan. Sampai siapa Bu Sri Mulyati ya? Sampai 2.000 kata tuh. Dulu kan. Bu Sri Mulyati itu sampai 2.000 kata loh Solo. Ada Pokoknya kalau murid saya semangat, saya makin semangat. Kalau murid saya agak kendor, saya juga kendor. Kalau Bapak Ibu semangat, saya akan semangat. Pinter tuh mau belajar jadi pinter. Ingat ya Bapak Ibu, kalau punya kamus dipakai ya. Kalau habis beli sendal jangan ditenteng, dipakai. Ya, kalau habis beli sendal diinjak, jangan ditenteng. Kalau habis beli kamus dipakai, digunakan. Ya kamus doang Bu, itu dasar banget. Ya kan? Jangan Bapak Ibu beli lauk nggak punya nasi kan? Jangan ibu mentingin sholat badiah, jangan ibu mendingan sholat qobliyah badiah, sedangkan sholat zuhurnya enggak, salah. Wajibnya dulu. Nah, bahasa Arab itu wajibnya, pelajaran bahasa Arab wajibnya itu ada dari kamus. Kamus itu teorinya ringkasannya ini. Ya, ini udah ringkasannya. Sampai sekarang saya masih mencari formulasi
masih yang ini Bu, yang lugawi itu. Huwa nasoro, huma nasoro. Saya masih cari formulasinya untuk dibikinkan gini loh. Karena prediksi saya nggak bisa jadi dua halaman yang nasoro yang serupa. Huwa nasoro banyak itu sebenarnya. Bisa jadi berapa laminat? Oke. Kita skor dulu 5 menit, makan tahu dulu. Iya. Ini pada lagi makan tahu. Dimatiin dulu ya Ki. Kenapa Ustaz? Dimatiin dulu. Oh iya betul. Ya. Coba Jaki ngomong sama orang Rusia nggak nyambung, emang enak? Kan cewek Rusia kan cakep-cakep ya? Cewek Rusia kan cakep-cakep tuh, ya kan? Ngobrol, dia pakai bahasa Rusia jadi pakai bahasa Betawi, nyambung, emang enak? Tuh, walaupun dia cakep banget, emang nggak enak. Tapi kalau Jaki bisa bahasa Rusia sama cewek Rusia cakep, ngobrol, nyambung, enak gak Jaki? Yang Bapak bilang itu Mati dulu. 2 tahun yang lalu dibahas. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.